to the land of down. Oh, berkumpul ya. Sonic Kingdom semua berkumpul. Bukan hanya ada yang di dalam sih, tapi yang di festival juga begitu ramai. Jakarta International Velodrome. Oh, jadi tempat yang pas banget. Bukan ramai banget ini, semuanya udah mulai masuk ke dalam, memenuhi dalam Jakarta International Velodrome. Ya. Dan bahkan juga di luar festival, tapi Riz hampir ter-take down, first blood hampir di tangan dari pasukan Demonic dengan perang. Nah, kemarin gue sempat bertanya-tanya juga. Di era Parsha, kemanakah Valentina? Mobilitasnya tinggi dan enak juga untuk melakukan zoning burst damage ada. Clear cepat. Bisa ngambil Wither Strike-nya juga. Tapi lihat di depan sana Sosujin. Apakah akan ada musik lambada kali ini? Flicker for defensifnya digagalkan dan bahkan ditabrak begitu saja. First blood dari Sosujin berhasil menutup para pasukan dari Demonic. Meanwhile, they're about to bleed toy. Atau nowhere Sakaratul Maut. Wow, agresif ternyata ya. Bukan hanya farming, tapi ngelihat dari Gis Sansin, damage di awalnya. Permainan pasif, ini membuat damage di awalnya itu cukup. Dan hati-hati. Farming ada dua. Yap. Jungle atau kill. Iya. Karena memang Gis Sansin juga adalah assassin. Makanya kayak mungkin aja nih dia bisa untuk galak di awal. Tapi lihat rumput yang bangun-bangun lain. Kebaca nampaknya Idok udah sadar. Ini ngomongin Idok yang udah sadar. Dan dia juga tahu dia bisa dikomen sama Kairi. Tapi as long covering terhadap Idok ini cukup. Jadi mereka bisa gak worry. Melihat ada soul play. Sepertinya akan ada team fight. Tapi Riz memilih untuk mendapatkan level 4 lebih dahulu sebelum dia melakukan imitasi terhadap Venus Strike yang dari Torrent. Setup dilakukan Onyx. Level yang kalah tapi Vision akan kontes. Oke, Vision terlihat akan sangat jelas dan bahkan Retribution from Kairi. Sujin masuk terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru nampaknya tanpa ada following up dari seorang Tyrant. Tapi dengan tidak adanya yang bisa di cover. Tyrant bahkan membuat lebih diberikan Tyrant. Flicker Fist Greg. Apakah worth it untuk Lutfi? Memanfaatkan tembok yang ada di lane of down. Membuat adanya efek stun, damage yang cukup. Dan ya, agak beresiko memang melihat Visansin yang mau melakukan kontes di awal. Bukan nge-mirror, bukan untuk cari farmingan di tempat lain. Tapi ya, ini menunjukkan bahwa agresivitas dari RRQ gak bisa dianggap remeh. Sujin sih benar-benar masuk di saat tidak ada pengawalan apa-apa loh Lid di sana. Ya, setuju banget. First item ke arah Hunter Strike. Ya memang ini artinya dia gak mau farming, dia mau team fight. Ya, dia mau menabrak siapapun yang ada di garis depan. Dan bahkan di depan sana, dengan adanya gold yang dimiliki dari tim RRQ atas melepasnya satu turtle, ini berarti sebuah point kill yang cukup berimpact. Ya. Reset lagi karena sekarang temponya turun. Akan kelarin dulu dari semua pattern jungle-nya. Untuk para jungler entah itu dari RRQ, entah itu dari Onyx. Mungkin mereka akan bertemu lagi di objektif Natural Turtle. Tapi jujur mid lane itu harus dikuasai. Vision sudah jelas terbuka. Di mana Keyboy berhasil mendapatkan sosok Purify dari Raze. Tapi nampaknya Keyboy tertahan di depan sana. Idok menutup jalan seorang Kairi. Tapi damage terlalu besar. Dan Spear of Alpha membuat Idok termakan. Masuk ke dalam turret dengan semua damage yang diabsorb. True damage dari Kairi itu yang tidak bisa dihindari lagi oleh Idok. Jangan lupa ya, Baxia memang keras. Tapi untuk projectile, gak untuk true damage. Gak bisa ditahan sama sekali untuk Kairi. Sementara untuk The Beauty is Sansin. Untuk RRQ, so far gue ngeliat ini bukan permainan di Sansin yang kurang. Ini permainan di Sansin yang sangat-sangat baik. Entah itu dari pasifnya, entah itu dari temponya. Tapi ya balik lagi, RRQ butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Onyx. Dan tapi late game tidak bisa dipungkiri sih, dia sangat kuat nantinya. Idol membuka vision terhadap seorang Lutfi, di mana Keyboy sudah berada. Berpasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu buah point kill dari Riz. Tanpa following up damage terpakan itu dia finish strike dari sosok Tyler yang berubah sekali tapi Savero out of nowhere berhasil membalikkan keadaan dan bahkan Turtle bersama dengan double kill dimiliki dari tim Onyx. Porak-poranda RRQ dibuat tim Onyx. Masih menjadi tanda tanya. Assassin untuk tim fight kah? Iya. Nggak ada farming sama sekali. Bahkan lihat setiap ada objektif, pasti ada jungle yang dicuri juga oleh Kairi. Bukan itu satu atau dua. Bukan hanya itu aja, tapi mereka seakan-akan membuka vision mereka sendiri. Dia yang ngasih tahu show positioning mereka sendiri. Ya terlalu agresif kah? Terlalu buru-buru kah? 2000 gold. Ini kita membahas dengan fighter yang digunakan oleh Kairi.
yang pasti udah kuat banget kan untuk ngasih damage di awal, ngasih badan di awal. Tapi Savero yang aktif. Gue rasa Toy dan Savero ini tipikal bot lane yang sangat-sangat mirip. Tapi bottom lane, Oke, menuju ke arah sosok Lutfi yang harus dimakan ditelan. Toy yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi dibalikan kembali Purify Gaming. Apakah Reigns akan membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki? Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Reigns dengan Tsunami Slam tambah adanya Flicker. Apakah worth it, Lip? harusnya untuk bait, ya nggak ada masalah juga. Nextnya itu bisa untuk ditargeting. Nah, idoknya ini juga sebenarnya ya, kalau memang mau makan idok itu bisa. Kairi damage-nya cukup. True damage nggak bisa ketahan sama Baxia. Atau kalau nggak bawa Savero. Ada physical, ada magical damage dari Sundan. Itu cukup untuk makan depan. Ini bukan Baxia jungle, levelnya kalah. Itemnya kalah. Savero sih dari tadi bebas banget ya. Sama Toy juga. Mau farming, mau ngedeliver damage. Dan kalau mereka mengejar Kiboy untuk kedua kalinya, mereka termakan apa yang diinginkan Onyx. Itu yang Onyx inginkan. Makan Kiboynya, telan Kiboynya, keluarin semua damage-nya. Biar bebas Sans, biar bebas Savero, biar bebas Kairi. Ya tadi ketika lu bilang bebas. Oh my god, Tsunami Slam. Juga ada Tyron, tapi nampaknya sudah flashback. Satu flicker for defense, dan Savero free dan Tsunami Slam. Berhasil membalikkan kembali keadaan. 1 poin kill yang sangat mahal. Bertukar dengan itu. Totally worth it. Tapi masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki badan untuk bisa men-take over perfect turtle yang dimiliki dari tim Onyx. Gak bisa digagalkan. Perfect turtle untuk Onyx. Ini sudah seharusnya dengan fighter yang diambil untuk jungle. Tapi Toy terlalu jauh kan? Oke, Sans membuka vision. Purify mencoba untuk dikocek, tapi Sans termakan juga. Mau tidak mau. Kalau pertukaran 2 ini akan cukup worth it, tapi kalau pertukaran 1 ini gak worth it sama sekali. Dan itu dia. Double kill yang didapatkan Susujin. Walaupun dia harus tenggelam. Setidaknya shutdown di tangan para pasukan dari tim Onyx. Gold memang masih diuntungkan oleh Onyx. Tapi sedikit tarik mundur ketika 2 poin kill didapatkan dari bottom lane. Tapi ini terlalu memaksa team fight sih. Menurut gua, Lisansi nih ya tetap aja hero farming. Menangin levelnya, menangin itemnya, baru team fight. Tapi ternyata berbeda di tangan Setsujin. Lisansi ini di bawah team fight 5-3-2. Ini angka yang sangat-sangat dahsyat loh. Untuk Assassin di awal. Oh, Range megang lagi Lip, Tsunami Slam. Ya akhirnya ya, bukan filter strike lagi yang diambil. Tapi dia sadar kalau counter setup itu benar-benar dibutuhkan. Dairon akan bergerak dengan bebas nih untuk targeting siapapun. Mungkin dari damage galore-nya atau covernya. Ya, cukup menakutkan sih bisa kita bilang ya. Cukup menakutkan, tapi Lutfi bisa dibilang dari tadi menjadi bulan-bulanan warga, target utama. Mencoba untuk targeting ke arah belakang, cuma ada sosok dari Toy. Dari tadi Toy juga visionnya nggak terlalu jelas untuk Lutfi. Oke, War Axe untuk Cici dan juga Alpha ya. Ini klasik item. Queen Swing di item kedua, ada Dreadnought juga sebagai physical defense untuk Kairi. Ya Factor nggak bakal selamanya di belakang kan. Dan sakit banget kan. Damage dari pasif di Sunset yang udah jadi War Axe Hunter. Endless Battle next item. Ini ada cooldown tambahan lagi. Maksimalkan cooldown agar threshold cepat. Spiral of Alpha berasal dari Reigns. Tapi ngomongin true damage, ujungnya nanti bisa kita bilang Kiboy juga bakal hilang. Dengan menuju ke arah Lord yang pertama, Vision dari tim Onyx hilang. RRQ hilang. Tapi laning management satu di arah bottom lane. Toy terlihat dengan sangat jelas. Keuntungan dari Susujin dengan Isamsin adalah vision mereka jadi terlihat. Ya, kapanpun dibutuhkan, vision akan terbuka. Dan jangan lupa, ya bukan rumput ini gak banyak. Lutfi bukan tipikal yang keras. Kairi bukan tipikal yang keras. Dan Kiboy gak bisa bebas untuk masuk sembarangan. Punishment cara Kiboy sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Susujin, targeting utama bakal coba dihindari oleh Kairi. Tapi nampaknya Lutfi terlepas dan hilang. Tsunami Slam. Terlalu open vision untuk Susujin di arah top lane. Menandakan tidak adanya retribution untuk tim RRQ. Sebenarnya Onyx juga, tapi ketika Onyx kayaknya masih hidup, pilihannya antara Lord dan juga orang. Ya, mereka bisa bait dari Lordnya, bisa usir seperti saat ini. Lihat, kali ini Hidok coba untuk menghindari damage yang diberikan. Kiboy berada dengan depan, belum ada Tsunami Slam, memilih untuk mundur. Tapi lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memaksa mendapatkan poin kill tambahan Federal Flag. Karena belakang, flanking from Savero. Ternyata terdeteksi oleh Dairon. Mau tidak mau dipukul mundur. Tapi dengan damage yang sudah keluar, dan Susujin sudah kembali lagi ke lane after, ini akan menjadi kekuatan yang sama, Lip. Oke, seakan-akan terlihat tapi Tsunami Tsunami Slam. Slam!
Instant pick up menuju ke arah sosok seorang Keyboy dan juga Sun menjadi target utama. Meanwhile Kairi tetap menyelamatkan para pasukan dari Team Onyx dengan adanya Lot yang di tangan Team Onyx. 2000 gold difference, tapi dengan kehilangan 2 member, ini menandakan mereka kehilangan auto turretnya. Hitnya terbuka. Buff bisa untuk di-invade. Untuk membalikan gold. Ini sangat-sangat possible. Tapi jangan lupa, ada Lord sebagai PR. Iya. Tapi Lordnya dapat, Purple tetap didapatkan oleh Kairi. Ya, mereka terkena usir juga tadi. Agak beresiko kalau mereka mau paksa untuk nabrak di depan. Sementara Lordnya, lihat RRQ nggak berani untuk ngambil resiko motong Lordnya. Melihat respawn time dari teman-teman Onyx, ini nggak akan keburu. Vision lagi terbuka. Ini di keunggulan dari Yi Sanshin. Emang udah nggak ada damage-nya. Tapi Vision itu lebih lama juga untuk mendetek. Sama movement speed dari... Monster Gaming, Tsunami Slam, terus mendapatkan satu dari depan sana depan. Kairi gagal dengan skill apa-apanya. Final Restek dibuka mundur oleh Ido. Tidak bisa menahan damage yang diberikan pada pasukan Team Onyx. Ido tenggelam, terkubur di sungai. Team Onyx, mereka berhasil mendapatkan Vision di arah bottom lane. Dengan Lord yang sudah segera hilang. Tapi super wave ini masih ada. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena Sans satu-satunya artileri mereka yang nggak bisa ngedealer damage lagi. Iya. Bahkan lihat di Sanshinnya. Dia langsung menjauh untuk kontrol dari Parlen dan Keyboy. Keyboy, Sky Pistol aktif. Membuat para pasukan dari Team Onyx. Satu persatu mereka tumbangkan. Ludwig harus selalu untuk pulang. One last in the back, Spear of Alpha. Full defensive. Kairi covering dengan Spear of Alpha-nya. Membuat Ludwig survive. Enggak, jangan mereka ulangi lagi. Pengejaran seperti itu. Pengejaran ya. Dari game pertama kita melihat ketika RRQ mengejar Onyx, disitulah adalah celah dari RRQ-nya sendiri. Tapi lihat yang dilakukan Setsujin, inner current di bagian top lane berhasil didapatkan. Secara garis besar, keuntungan gold dari Onyx ini turun loh 1000 lebih dari Lord yang didapatkan. Belum lagi Toy dengan Skypierce yang udah mulai nambah Yi Sanshin untuk item keempat. Banyak item istri 7. Bisa ke malah ke Roar mungkin, Blade of Despair. Itu bisa banget, dan jangan lupa, gak ada pro laner pasti dari teman-teman Onyx. Wow, kalau gue lihat ya, dari Yi Sanshin, kondisi kali ini, dia mau ke arah Malefic Roar. Dia benar-benar siapapun yang di depan dia, disabut pasti hilang. Karena gak ada yang keras banget juga by the way. Kayak gak ada tank pasti kan Iya, dari teman-teman Onyx. Gak ada yang pasti, karena BOD terlalu mahal. Mungkin item terakhir bisa jadi. Bisa jadi BOD bisa jadi Rose Gold. Ya, atau mungkin ke arah Winter. Ya, cukup Wait. setuju. Winter, Immortal, itu tipikal dari Sanshin banget. Tapi Council, Oh, Council, target belakang. Mereka langsung disengket. Lihat, Luffy langsung memberikan badan. Luffy tahu perannya di sini. Dan lihat, ternyata Keyboy membalaskan dengan adanya Council Gaming. Toy hampir menjadi target utama Keyboy, tapi dengan Keyboy tahu masih ada Purify, dia mengurungkan niat. ya. Udah gak boleh ya. Tsunami Slam sebagai bait dari Purify aja itu udah berat banget. Apalagi posisinya akan terekspos. Gak bisa kabur tapi udah. Oke, target Tsunami Slam menuju ke arah Keyboy. Vision terbuka, Kairi belum masuk, tapi nampaknya dengan ada Keyboy tanpa Tsunami Slam mereka terlalu berani. Dan itu dia, Kairi selalu menunggu momentum. Dengan Final Attack terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Araku memilih untuk disengage. Ya, belum ada target yang pas. Idok pun terlalu keras tadi. Oh, Savero. Sobero! First damage from Rookie! Kali ini benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Reach mencoba untuk menarik dengan Tsunami Slam imitasi. Ternyata berbalik kehilangan dirinya. Tapi cepet banget sih tadi. Karena momennya Sans langsung pakai flicker dan Lord sekarang terbuka. Onyx mereka melakukan setup. Punya retribution, Spear of Alpha di depan sana. Tapi Keyboy langsung melakukan covering up. Menutup dengan jalan Final Outbreak. Tapi lihat Sosujin. Distraction versus everybody. Sosujin dive to deep. Masuk terlalu dalam. Sosujin tidak bisa keluar dari kolam yang dimiliki dari Team Onyx. Bahkan Toy, The Lord King yang berhasil survive, gak akan bisa berbuat banyak. Gak bisa ditutup langsung Luffy. Ada di bagian depan dan Lord untuk Onyx. Lord yang mahal. Setsujin yang coba melakukan flanking tadi dengan damage yang sebetulnya udah sangat-sangat sakit. RRQ. Sayang gak dapat momen. What happened RRQ? RRQ apakah sekarang ketemu Kryptonite-nya kembali? Terburu-buru sih. Mungkin satu kata terburu-buru. Ketika coba untuk engage ke depan. Udah reset keduanya, udah mundur. Tiba-tiba ada lagi serangan dadakan. Rins tiba-tiba maju. Yang itu mungkin teman-teman gak siap. Jangan sampai ngetilt. Ya. Tilting ini berat banget, Lim. Kalau udah kena sekali,
Game ini akan terus seperti itu. Ya, reset. Reset. Pelan-pelan. Penting banget reset. Oke, tapi dan Onyx, ini juga tipikal tim yang tidak akan ngelepasin pressure, tapi Kiboy, Konsil. Oke, Council Gaming, T-Boy, hanya untuk gertak-gertak sambal aja. Dan ngomongin ke arah Lot di arah bottom lane, nampaknya mereka harus clear dengan cepat juga. Prince, kalau dia punya Feather Strike, dia punya high ground, tapi ya kita bisa bilang spammingnya tidak terlalu kuat lah. Tapi satu lane bisa dikontrol sih. Lihat, Isansin dari Sutsujin ada di atas jauh banget. Dan hati-hati split push bisa jadi winning condition loh nantinya. Oh, tapi memang itu bisa terjadi. Mereka buka vision. Susujin show membuat para pasukan dari terus? Timoni dan diteruskan di arah top lane. Mencoba untuk melakukan recall para pasukan dari Timoni. Apakah mereka berhasil? Tapi satu turret tambahan. Boy tercancel dengan kondisi first pick yang dimiliki. Tapi tanpa ada damage membuat para pasukan dari Timoni. Mereka masih melakukan talent. Fokus karpet. Gak boleh mau terjadi. Dan bahkan Toy gak bisa memberikan damage. Lihat, Sutsujin Gak dikasih berhasil mendapatkan turret. Tapi dia tidak berhasil untuk pulang. Ditempel terus-menerus, tapi hati damage nih. Oke, damage dasar. Mencoba one bounce situation dan Sutsujin dan gila Sat. What a play. One by one situation. Membuat Timonic berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Gila Sat.